Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, Sobat Nijam. Kali ini kita akan berbicara mengenai wayang potehi yang kemarin wawancaranya reel saya saya upload gitu ya. Kali ini kita akan bahas secara detail. Kenapa? Ya karena tradisi ini ada di sekitar kita, ada di sekitar saya begitu ya. Kita simak dulu video cuplikan berikut ini. Tony Potehi, Mas. Ya, Tony Harsono lagi ya. Nama saya Tony Harsono gitu ya. Potehi berasal dari Tiongkok, dari provinsi Hokkien, kota Guangzhou. Jadi ada dua versi asal mula Potehi. Ada satu cerita kisah anak-anak di penjara 5 orang itu. Dia di penjara, dia mainan alat musik seadanya dengan sapu tangan, diikat seperti boneka itu, yang buat cerita-cerita yang membuat raja itu senang sehingga dia dibebaskan dari penjara. Satu versi. Satu lagi kisah pelajar, dia akan mengikuti ujian, dia sembahyang di kelenteng, terus dia bermimpi didatangi orang tua, tertulis di tangannya, kamu nanti akan terkenal karena tanganmu gitu ya. Terus setelah dia terjaga dari mimpi, dia itu berharap ujiannya berhasil, ternyata dia gagal, terus dia pulang kampung mainan boneka Potehi dan akhirnya terkenal. Itu salah satu versinya. Jadi Potehi masuk di Indonesia itu sekitar tahun 1600, itu ada buktinya ya, dalam semangat 1600. Kalau yang Potehi itu yang saya tahu 1920-an, karena kakek saya itu dalam Potehi dari Tiongkok ya, bawa peralatan lengkap, boneka, panggung di video ini. Ibunya masih ada lagi. Jadi kan Potehi ya jalan lancar, main di lantai. Ya, baik, yang barusan adalah Pak Tony Harsono ya. Beliau salah satu pelestari budaya wayang Potehi yang ada di Kelenteng Gudo seperti itu. Nah, beliau ini luar biasa. Beliau adalah keturunan dari Tiongkok asli, nenek moyangnya orang Tiongkok asli yang memang nenek moyangnya ya itu adalah dalang atau pelestari wayang Potehi yang ada di Tiongkok seperti itu. Jadi terjadinya akulturasi wayang Potehi dengan budaya yang ada di Indonesia ini menjadikan hal yang sangat menarik. Makanya Pak Tony yang sejak kecil memang selalu ada di di kelenteng gitu ya, melihat kakeknya bermain, melihat ayahnya bermain, sehingga sampai hari ini beliau tertarik untuk melestarikan ya. Nah, apa sih wayang Potehi ya? Bagaimana asal muasalnya? Tadi disebutkan ada dua versi, yakni versi satu itu ada seorang terpidana mati ya yang akan menerima hukuman mati karena untuk menghilangkan stres begitu ya. Akhirnya mereka membuat suatu pertunjukan dengan kain, lalu dibentuk boneka, lalu dipermainkan atau dimainkan seperti wayang. Ternyata di situ teman-teman yang itu terhibur, sipir terhibur, sampai pada akhirnya raja terhibur sehingga mereka tidak jadi dihukum mati gitu ya. Terus ada lagi yang mengenai seorang anak yang ada kakeknya bermimpi bahwa nanti dia akan menjadi hebat dengan tangannya seperti itu. Namun yang masyhur adalah cerita yang awal tadi. Nah, Potehi itu asal kata dari ini ya, bahasa Tiongkok ya, yang asal muasalnya ini adalah dari Tiongkok Selatan, tepatnya dari Fujian ya. Asal kata dari pou yang artinya kain, te itu kantong, hi
yang berarti wayang ya. Secara harfiah bermakna wayang yang berbentuk wayang yang berbentuk kantong dari kain, seperti itu. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah wayang kayu, begitu ya. Jadi bermacam-macam versi. Namun itu hanya pemaknaan biasa ya. Nah, selanjutnya ya, hari ini Pak Tony berusaha untuk melestarikan di Indonesia, khususnya di kelenteng Gudo. Kemarin waktu saya main itu kok kebetulan mereka pas latihan untuk apa? Untuk regenerasi. Nah, pertunjukannya kapan? Pertunjukannya ternyata ya, kata Pak Tony itu bisa kapanpun. Pada dasarnya untuk hari ini, kalau zaman dulu wayang putih kan untuk hiburan ya, untuk saat ini karena ini adalah sebuah tradisi dari Tionghoa atau Konghucu begitu ya. Jadi mereka akan menggelar pertunjukan ketika ada hajat-hajat tertentu, misalnya untuk memperingati naiknya nirwana dewa siapa, maka di kelenteng tersebut akan memainkan pertunjukan wayang potehi terus menerus walaupun tidak ada yang lihat ya. Itu memang saya buktikan waktu di kelenteng Jombang. Itu ada pencapaian salah satu dewa, istilahnya memperingati ya, kalau kita di Islam itu haul gitu ya. Jadi itu dimainkan sore dan malam walaupun tidak ada yang lihat, selalu dimainkan seperti itu. Ya, dari kegigihan beliau ya, jadi karena memang beliau memang asli keturunan dari Tiongkok sana, yang asal usul dari wayang potehi ini ada, sehingga sampai dibawa oleh nenek moyang Pak Tony ke Indonesia ya. Khususnya di Gudo ini beliau melestarikan, beliau berusaha untuk membuat sendiri bagaimana wayang potehi ini sesuai pakemnya. Beliau sempat bercerita bahwa berkeliling ya dari satu kelenteng ke kelenteng lain, bahkan sampai ke Tiongkok untuk membuat wayang potehi sesuai dengan pakemnya. Luar biasa. Tidak hanya itu, beliau juga dari hasil kerja kerasnya beliau sudah mendapat penghargaan banyak sekali ya, dari tingkat kabupaten, provinsi, internasional, bahkan dosen-dosen luar negeri, dosen dari Taiwan, Amerika itu pun melakukan studi di Gudo, di kelenteng Gudo, khususnya mengenai wayang potehi. Pernah juga diundang di salah satu stasiun TV gitu ya. Terus sering juga untuk pertunjukan di luar negeri, ke Taiwan, ke Jerman, Belanda, Amerika, Paris dan sebagainya begitu ya. Luar biasa sekali. Jadi hampir masa hidupnya muda sampai tua beliau mengabdikan untuk wayang potehi seperti itu. Beliau juga bercerita mengenai jasa Gus Dur yang menghapuskan ini ya, bahwa Konghucu itu pernah kan tidak boleh berkembang. Setelah itu dihapuskan beliau, dan agama Konghucu dengan teman-temannya itu merasa bersyukur, sehingga pada waktu itu potehi makin dikembangkan, makin diperluas. Jadi potehi ini dimainkan ketika ada undangan pertunjukan dan untuk memperingati dewa-dewa mereka seperti itu. Nah, masih ada lanjutannya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita akan meneruskan kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga mengedukasi. Ini dari dosen UI Bapak. Isi. Oh, isi Jogja. Isi. Ini dari Taiwan.